Salam, selamat pagi semua saudara. Bertemu lagi kita pada acara perenungan firman Tuhan yang selalu saya perdengarkan kepada Bapak Ibu melalui perikop-perikop. Oke, kita masuk ke Matius 5. Perikopnya adalah Yesus dan hukum Taurat. Matius 5 ayat 17 hingga 48. Saudara perhatikan di sini karena ini panjang sekali. Jadi perenungan firman Tuhan ini saya akan bagi menjadi dua, yaitu Matius 5 ayat 17 hingga 26, lalu Matius 5 ayat 27 hingga 48, sehingga waktu kita nggak terbuang banyak. Oke, kita akan bahas sesi yang pertama ya, dari Yesus dan hukum Taurat, Matius 5 ayat 17 hingga 26. Saya akan bacakan. Yesus dan hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukannya dan mengajarkannya segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan ahli-ahli Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar firman kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Tapi itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkan persembahanmu di mezbah itu dan pergilah berdamai dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segera berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia dalam tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Amin. Firman Tuhan ini akan saya lebih rinci lagi, ya kan? Kita berbicara tentang hukum Taurat, ya. Hukum Taurat. Yang berikutnya adalah tentang hidup keagamaan. Ya, ada ditulis hidup keagamaan. Yang berikutnya adalah membunuh. Jangan membunuh. Ya, membunuh. Yang berikutnya di situ adalah marah. Membunuh dan marah, saya jadikan satu aja. Yang berikutnya situ adalah mempersembahkan persembahan. Lalu berdamai, masalah hutang. Oke, kita akan bahas satu persatu, saudara. Kita akan bahas tentang hukum Taurat. Yesus datang ke dunia ini bukan meniadakan hukum Taurat, malah menyempurnakan. Loh, kok bisa? Iya. Hukum Taurat itu menunjukkan kisi-kisi tentang hukum kasih itu sendiri. Kisi-kisi itu apa ya? Kisi-kisi itu semacam rincian. Jadi kita manusia ini, kalau dikasih hukum kasih, kasihilah sesama manusia, itu rinciannya kudu jelas. Rinciannya di
yang ada di dalam hukum Taurat. Kasihilah Tuhan Allahmu, rinciannya ada dalam hukum Taurat. Nah, keterbatasan kita menerjemahkan hukum kasih yang Tuhan ajarkan sama kita itu membuat kita ini terbatas. Sudah tahu udah Yesus menebus dosa kita, Tuhan memberikan hukum kasih, itu pun kita masih belum mengerti hukum Tuhan itu seperti apa realitanya. Makanya Tuhan beri hukum Taurat ini, bahwa hukum Taurat ini nggak dihilangkan, malah disempurnakan. Kalau kita melakukan hukum Taurat karena dasar kita mengenal akan Yesus, itu beda kalau kita melakukan hukum Taurat tanpa ada kasih Yesus, ya. Dan kasih Yesus itu ada di dalam dunia ini kalau kita mempunyai Roh Kudus. Oke, kita akan bahas hukum Taurat dulu ya. Di sini Tuhan bilang kita tidak bisa meninggalkan hukum Taurat, dan kita melakukan hukum Taurat kalau mau rinciannya. Nah, di dalam kita melakukan hukum Taurat itu nanti timbul situ adanya penyempurnaan yang daripada Tuhan. Misal kita marah, di sini tulis jangan membunuh. Tuhan bilang marah aja sudah ada hukumannya. Orang marah itu wajib dihukum. Marah kepada saudaranya dihukum, apalagi membunuh. Jadi Tuhan itu menyempurnakannya dengan ambil biangnya dulu. Awal-awal membunuh kan orang marah dan iri terhadap saudaranya. Tapi di marahnya itu Tuhan sudah bilang orang ini wajib untuk dihukum. Lalu itu contoh ya hukum kasih. Hidup keagamaan, kita perhatikan di itu hukum kasih. Kalau kita perhatikan orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang ya, itu bagaimana mereka bisa ketat tentang keagamaan dia. Tidak boleh jamaah ini, tidak boleh jamaah itu, memelihara hari-hari tertentu, apalagi hari Sabat tidak boleh api. Sebegitu ketatnya hidup mereka. Kalau hidup kita kurang taat sama seperti mereka, ahli Yahudi, bangsa Yahudi, kebiasaan ahli-ahli Taurat, kita nggak layak di depan Allah. Jadi kalau kita dianggap layak itu kalau kita melihat ketaatan yang luar biasa, ya kan, dari orang-orang Yahudi ini. Di sini diartikan bahwa kita harus lebih bagus daripada orang, pola pikir lebih bagus, tutur kata sopan, segala macam, baju yang serba sopan. Ini hidup keagamaan. Kita bisa nanti pelajari tentang sisi untuk berikutnya, kita akan bisa pelajari hidup keagamaan orang Yahudi itu seperti apa sih, sehingga nanti kita bisa membandingkan dan kehidupan kita. Kata Tuhan kan kalau kita hidup keagamaan kita nggak melebihi dari orang-orang Yahudi, kita nggak layak. Berarti kan ketat banget ya hidup orang Yahudi itu kehidupannya. Gitu saudara. Kemudian memberi persembahan. Perhatikan di sini dalam memberi persembahan di sini. Kalau kita memberi persembahan, kita masih ingat akan saudara kita masih ada masalah dengan saudara kita, sebelum persembahan mending kita nggak usah deh. Mending kita minta hubungan baik dengan orang tersebut, baru kita beri persembahan. Kenapa Tuhan bilang begini? Karena percuma kita beri persembahan, percuma kita memuji Tuhan, ya kan? Percuma kita berdoa panjang-panjang kalau kita masih ada masalah dengan orang lain. Apa yang kita lakukan itu menjadi kosong. Kenapa? Karena ketika kita melakukan hal yang baik itu kepada Tuhan, kemudian kita ada dosa yang tersembunyi yang belum diselesaikan, sama Tuhan persembahan kita nggak diperhatikan. Walaupun itu bagus ya buat gereja, buat orang miskin mungkin, tapi di depan Allah itu percuma. Karena ada dosa yang belum kita selesaikan, ada masalah yang belum diselesaikan, percuma. Tuhan bilang jangan menutupi perbuatan baik kepada Tuhan kita untuk dosa-dosa yang kita simpan. Tuhan nggak mau, harus selesaikan itu. Lalu dengan masalah hutang, berdamai. Saudara, kalau kita punya hutang ya wajib dilunasi ya.
Kita wajib untuk bagaimana caranya berbaik-baik sama orang memberi hutang. Karena apapun yang kita lakukan, kita pelayan kemanapun juga, kita akan diketahui orang yang punya hutang. Kita harus selesaikan. Setidaknya kita ada niat. Jangan kita malah melarikan diri dari hutang-hutang tersebut. Karena hutang-hutang membawa kita ke penghukuman, saudara. Penghukuman daripada pekerjaan kita yang kurang baik, ya. Jadi itu saudara yang firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Pertama kita adalah pembicaraan hukum Taurat, bahwa Tuhan tidak menghapus hukum Taurat itu, malah menyempurnakannya. Kemudian yang berikut adalah hidup keagamaan kita harus baik, lebih baik daripada orang lain. Kalau di sini kita nggak mungkin lihat orang Yahudi, kita nggak mungkin lihat orang Farisi atau orang agama yang ada di Israel, tapi yang ada di sebelah kiri kanan kita. Bagaimana kehidupan keagamaan mereka? Apa kita lebih bagus dari mereka? Ketaatannya, hidup keagamaannya berhubungan dengan ketertiban, sembahyang, disiplin, tepat waktu dan segala macam. Kalian Bapak Ibu perhatikan saudara-saudara kita yang lain, hidup keagamaannya perhatikan. Bangun pagi, hari jam-jam tertentu mereka harus melakukan sembahyang kepada Tuhannya. Apa kita melakukan seperti itu? Kalau kita nggak melakukan seperti itu atau lebih ketat hidup kita di dalam Tuhan, kita nggak layak di depan Allah. Kemudian apa kita sering marah-marah kepada saudara-saudara kita, terutama yang seiman? Itu menunjukkan kita tidak layak masuk kerajaan surga. Perhatikan saudara, hanya marah saja. Kemudian memberi persembahan. Apa kita memberi persembahan itu, masalah kita di belakang itu sudah selesaikan? Itu diselesaikan dulu saudara. Maka jangan sampai ada masalah. Selama 1 minggu ini kita jangan ada masalah, sehingga pada hari Minggu kita memberi persembahan itu menjadi berkat bagi kita, bukan kosong. Percuma kita ngasih persembahan ini bukan menjadi berkat bagi kita. Lalu berdamai dengan hutang. Punya hutang, selesaikan. Hubungi orang yang berhutang itu sehingga kita nggak dianggap salah. Itu saudara, sesi yang pertama untuk Yesus dan hukum Taurat. Nanti untuk sesi berikutnya kita akan bahas pada waktu yang Tuhan tentukan. Terima kasih atas perhatiannya. Bila renungannya menjadi bahan bekal kita untuk menjalani hidup-hidup yang seperti ini. Terima kasih semuanya. Selamat pagi.